Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang penuh kasih setia, dan senantiasa peduli dan memelihara kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, jamah hati kami supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa disertai dengan nasar bisa dilakukan untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi ini bukanlah suatu keharusan, sebab nasar itu hendaknya lahir dari kerinduan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Nasar merupakan janji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Biasanya nasar diucapkan berbarengan dengan permohonan doa kepada Tuhan. Contohnya adalah seperti Hana ini yang berdoa meminta seorang anak dan berjanji memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Perlu kita pahami saudara bahwa nasar merupakan suatu janji yang harus kita penuhi. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, maka janji itu harus kita tepati dan lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 dikatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Kalau kita berjanji kepada manusia saja dan kita tidak tepati, kita pasti akan dicap sebagai pembohong. Apalagi nasar, saudara, yang merupakan janji kita kepada Tuhan, harus kita tepati. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasar berisi janji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau melakukan suatu komitmen hidup tertentu, atau tindakan tertentu yang bersifat sebagai suatu pengorbanan kepada Tuhan. Nasar hendaknya tidak berisi janji untuk meninggalkan dosa. Itu bukan nasar namanya. Kenapa, saudara? Karena meninggalkan dosa adalah perintah Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang diperintahkan Tuhan sebagai nasar kita. Sebagai contoh misalnya kita bernasar, Tuhan, saya bernasar bila Tuhan menjawab doa saya tidak akan berselingkuh lagi. Ini adalah nasar yang aneh dan absurd. Sebab secara otomatis sebagai orang beriman, kita tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh, karena Tuhan melarang perzinahan. Beberapa unsur nasar kita lihat dari kisah Hana ini. Pertama, dari segi isi doanya. Apa yang diminta atau didoakan tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Hana meminta seorang anak. Ini adalah sebuah permintaan yang baik yang dikenan Tuhan. Dan Hana memintanya dengan penuh kesungguhan. Kedua, dari segi isi nasarnya. Apa yang dinasarkan adalah hal yang baik, dapat dilakukan, dan tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Hana berjanji akan memberikan anak yang akan dilahirkannya untuk Tuhan sebagai pelayan Tuhan seumur hidupnya. Kita membaca dari kisah ini, saudara. Lahirnya Nabi Samuel terjadi melalui suatu proses doa dan nasar dari seorang ibu. Dan Tuhan memakai Samuel sebagai pelayannya yang melayani dengan luar biasa. Bagi Hana, Tuhan memberikan lagi anak-anak kandung selain dari Samuel. Dalam 1 Samuel 2 ayat 21 tertulis, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang terobosan terjadi melalui suatu doa dan nasar dari kita. Kalau ada di antara saudara yang merasa perlu untuk bernasar, bernasarlah kepada Tuhan. Tapi pikirkanlah dengan baik sebelum bernasar, dan ingatlah untuk menepati nasar itu.
Tapi kalau saudara tidak bernasar, itu pun bukan masalah. Saudara tidak berbuat dosa. Saudara yang terkasih, di bagian pasal yang kedua tertulis tentang Hana yang memuji-muji Tuhan dan bersukaria karena pertolongan Tuhan. Hal ini ia lakukan setelah menyerahkan Samuel, anaknya, kepada Imam Eli. Hana bukan hanya membayar nasarnya, tapi ia memenuhi nasarnya itu dengan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang hendaknya kita lakukan juga, yaitu bersukacita ketika memenuhi janji kita kepada Tuhan. Jangan membayar nasar dengan bersedih hati, tapi dengan bersyukur dan bergembira karena Tuhan. Tuhan layak untuk dipuji, untuk disembah, dan untuk menerima segala hormat dan pujian kita. Tuhan selalu baik dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Sebab itu layaklah kita untuk memuji-muji nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang nasar, yaitu janji kepadamu Tuhan. Kalau di antara kami ada yang pernah bernasar, mungkin di masa yang lalu, pada saat ini Tuhan, kami mau untuk memenuhi janji atau nasar kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Kami menyadari pada saat ini Tuhan, bahwa nasar merupakan suatu janji yang sakral kepada Tuhan. Janji yang harus dipenuhi dan dihargai sebagai sebuah komitmen kami untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat kehidupan Hana, kami dapat belajar banyak hal. Kami belajar tentang sikap hati yang mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan. Dan dari sikapnya itu, kami mengerti bahwa ada berkat dan terobosan yang terjadi dalam kehidupan Hana. Dan bukan hanya bagi Hana saja, bagi kami juga saat ini. Kami percaya terobosan terjadi karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikan dan teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, untuk kami mengerti akan maksud firman-Mu, dan agar kami hidup dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat tuntunan bagi kami, untuk kami mengerjakan segala sesuatunya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan masalah, persoalan apapun dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau menyembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.